kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Yuk ambil sikap doa. Kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Juga terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kalau kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Pengorbanan, apa itu pengorbanan? Ya, pengorbanan itu artinya rela berkorban untuk kepentingan semua manusia. Seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban, bahkan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita orang berdosa.
Karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan Amin. P. Pengampunan. Pengampunan adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan tidak mengingat kesalahannya. Betul. Kakak-kakak pernah nggak teman-temannya yang jahatin atau nakalin kakak-kakak? Pernah sekali. Sering? Sering. Terus gimana? Seharus- Dimaafin atau tetap benci sama mereka? seharusnya memaafkan, mengampuni. Akan tetapi kadang kita susah kadang-kadang masih ingat terus. Terus sebaiknya gimana? Ya mungkin kadang kalau misalnya sekali nggak apa-apa, tapi kadang kalau banyak kali itu ya lama-lama kesel. Tapi kita diajarin Tuhan Yesus kalau kita harus mengampuni apapun mereka mau salah sama kita, atau kita walaupun nggak salah mereka tetap jahat sama kita, kita tetap harus mengampuni mereka. Berapa banyak dong? Banyak sekali, seperti ada lagu ini kita akan nyanyikan. Ada ya lagunya ya? Ada. Yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik, jadi kita harus selalu mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita punya contoh pahlawan super terhebat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang meskipun berkali-kali dihianati, disakiti, dia selalu mau mengampuni, dan dia bahkan rela mati untuk kita di kayu salib. Jadi kita harus punya hati yang Mengampuni, selalu mengampuni. Wah, Kak, ketaatan. Taat itu artinya apa sih? Menurut dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Wow, contoh dari ketaatan itu apa ya? Menuruti nasihat orang tua. Orang tua suruh belajar, ya kita belajar. Nah, itu adalah arti dari ketaatan. Ada lagunya loh, Kak. Yuk kita nyanyi bersama. Yuk. Ayo. Benar-benar kepada Mama Papa, itu sehat mereka
Jadi arti taat itu adik-adik adalah seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa kita. Jadi kita harus taat ya adik-adik seperti Tuhan Yesus taat sampai mati. Amin. Apa ini Kak Ayu? Itu Kak Mel. Kasih. Kak Ayu, apa sih kasih itu? Kasih itu Kak Mel, dengerin ya. Sabar, Murah hati. terus sekali. Apa lagi? Lemah lembut Kak Mel. Oh iya, banyak ya Kak Ayu ya. Banyak. Sudah kita nyanyi aja deh. Oke. Oke. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemah nyari. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemah nyari. Kasih itu memberi sukacita di hati. Sukacita di hati. Sukacita di hati. Shalom Betani Kids, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah, merelakan dirinya lahir sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Tapi kita mau belajar tentang teladan yang telah Yesus ajarkan kepada kita selama Tuhan Yesus ada di dunia. Dan itu harus juga kita lakukan. Nah, apa sih teladannya? Kita sudah dengar sebelumnya dari kakak-kakak waktu mereka mempersembahkan PPKM. Adik-adik masih ingat apa itu? Yang pertama, P adalah pengorbanan. Yesus sudah menunjukkan teladan dengan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Artinya apa? Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan mau mendatangkan kebaikan untuk kita. Dia merelakan dirinya. Nah, Tuhan ajarkan supaya kita juga memiliki hati yang mau berkorban untuk sesama. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang egois. Tuhan tidak suka kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Makanya kita harus belajar untuk menjadi orang yang mau berkorban untuk orang lain. Kemudian yang kedua, huruf apa tadi? P, benar sekali. Yang pertama adalah pengorbanan, P yang kedua adalah pengampunan. Kita harus memiliki hati yang mau mengampuni. Sama seperti yang Yesus ajarkan, Dia mengampuni kita orang-orang berdosa. Bahkan waktu Dia disalibkan banyak orang yang menyakitinya. Tapi Tuhan Yesus apa katakan? Tuhan Yesus malah berdoa kepada Tuhan dan minta pengampunan untuk mereka. Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, sangat mengasihi kita manusia. Nah, kita juga harus seperti itu, harus memiliki hati yang mengampuni. Pintar sekali. Kemudian yang ketiga, tadi ada PPKM. Berarti huruf apa? Huruf K. Apa
Apa tadi masih ingat? Ya, benar sekali, ketaatan. Kita harus taat kepada Tuhan sampai akhir, sampai selama-lamanya. Sama seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, taat kepada Bapa sampai akhir. Walaupun dia sakit disalib, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, kepalanya diberi mahkota duri, tapi dia taat sampai akhir. Kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada apa, Kak Evi? Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua. Ya, Evi yakin dan percaya kalian semuanya adalah anak-anak yang taat. Kemudian yang terakhir, huruf apa? M. Apa itu? Mengasihi. Ya, Tuhan juga sudah tunjukkan waktu dia disalib, dia tetap mengasihi semua orang. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Berarti karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Nah, sekarang kita baca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, kita sudah baca ayat itu 2 kali ya. Sekarang Kak Evi ingatkan lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus, jangan sia-siakan kasih Yesus. Kita harus menjadi pelaku firman, mengikuti teladan yang telah Yesus berikan kepada kita. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Semua dunia bersuka cita merayakan kebangkitan Yesus. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa teladan yang telah Yesus ajarkan kepada kita. PPKM, pengorbanan, pengampunan, ketaatan, dan mengasihi. Sampai ketemu lagi ya di ibadah Betani Kids selanjutnya. Sampai jumpa. Kita akan akhiri acara kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Lipat tanganmu, pejamkan mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk berkorban, ajar kami untuk bisa mengampuni, ajar kami untuk bisa mengasihi, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan segala ketaatan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak Betani Kids, Engkau memberkati kedua orang tua mereka, usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, profesinya, Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sekarang Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku tak seperti
sebab Yesus